misalnya aku lagi datang bulan nih, terus dia minta, aku kan tolak, nggak mau, aku bilang gitu. Nah tapi dia selalu marah kayak, ngapain sih harus datang bulan gitu segala. Pokoknya dia menunjukkan bahwa kalau dia tuh tertarik banget dan ketagihan banget gitu. Melakukan lagi, sampai akhirnya teman-teman kampus aku pun curiga kayak, lu pacaran sama gadun dia gitu, sama om-om katanya gitu. Terus aku bilang enggak, itu om aku asli, adiknya papa, aku bilang gitu. Nah udah tuh akhirnya lanjut si om ini pergi ke Jakarta, bolak-balik ke Bandung. Sampai akhirnya waktu aku lagi di kosan, aku lagi video call sama om aku ini. Terus dia kayak halo teman-teman sebelum bobo, apa kabar? Kita sama-sama berharap ya dimanapun kita berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia, dan pasti bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Ini kayaknya sebelumnya pernah ada cerita ini. Jadi seorang ponakan yang punya hubungan dengan omnya, tapi kalau ini ceritanya lebih kayak orang tuanya tahu dan akhirnya ya lo pilih, lo mau balik ke orang tua lo atau lo sama om lo. Kalau memang lo lanjut sama om lo, kita keluarin dari kartu keluarga, kurang lebih seperti itu. Jadi dan dia lebih memilih siapa kira-kira? Langsung aja kita langsung. Hai. halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini complicated banget ya. Sumpah. Dan itu dia ya, the power of, nggak ada power of love ya. Nggak love juga hitungannya kan. Ya gitu makin kan, sini makin love. Oh love. Ya maksudnya kayak cinta tuh benar-benar membutakan gitu loh. Iya. Bener. Mungkin kalau cinta kadang mungkin bukan cinta yang lebih dominan, tapi hasrat kita kan, nafsunya kita tuh untuk 70% iya. Iya kan, 70%-nya hasrat kita, 30%-nya ya cinta lah ya, pakai ngoflop lah ya hari gini kan. Lalu gimana kegiatannya, kesibukannya sekarang? Untuk sekarang sih udah baik-baik aja, hubungan sama orang tua juga udah baik-baik aja, dan hubungan sama adiknya papa pun udah selesai. Jadi udah better sih kalau sekarang gitu. Oke. Kita cerita berarti ini flashback berapa tahun belakangan? Dari aku SMA 7 tahun ada, 7 tahun yang lalu. Iya. Kalau SMA kelas 1? Iya. Awal masuk SMA? Iya. Jadi awal masuknya tuh aku berjalan lancar aja, sekolah biasa aja, terus tinggal sama orang tua juga di Bandung. Abis itu gara-gara aku mulai kenal pergaulan anak-anak SMA yang kayak merokok, kayak gitu dan lain-lain, sampai akhirnya mama papa tuh kayak, oh kok ini anak jadi bandel banget sih gitu kan, terus sering bolos juga, dipanggil ke sekolah dan lain-lain. Akhirnya mama kayak, udah deh, lu tinggal aja sama om lu, katanya gitu. Soalnya kan emang om aku juga, dia kerja di Jakarta, terus dia pendidikannya oke, dan mau gitu dititipin buat ngurus aku nih. Akhirnya oke. Aku pindah ke Jakarta, di situ kan sekolah baru dan aku nggak punya temen. Ya. Jadi harus adaptasi lagi sama teman-teman. Alhasil yang bikin aku ngebuat susah untuk beradaptasi dengan teman-teman baru, aku lebih sering ya udah pulang sekolah ke rumah, yang dimana aku tinggal sama om itu kan. Nah sebenarnya awalnya emang nggak ada apa-apa sih, kayak dia pun menjadikan aku seperti ya anaknya, karena kan dia kebetulan nggak punya anak juga gitu. Dia ngurusin aku, kayak ngurusin keperluan sekolah, terus antar jemput juga, terus bener-bener mengawasi gimana nih aku perkembangannya di sekolah. Jangan sampai titipan dari orang tua aku ini ya gagal gitu kan, karena emang niatnya kan untuk nitipin gitu sekolah yang bener. Akhirnya sering tinggal bareng, terus kita sering ngobrol juga sama om aku. Dia juga semakin dekat, kayak apa sih yang kamu pengen sini biar aku beliin, karena mungkin niat awalnya dia untuk aku biar rajin sekolah aja dulu gitu kan. Apa yang nggak aku dapetin di rumah dia penuhin, apa yang aku pengen tapi di rumah nggak dikasih, sama dia dikasih gitu. Dari uang sama dia dilebihin gitu segala macam. Itu kan jadi privilege ya buat aku. Nah dari situ aku udah rajin sekolahnya, aman-aman aja. Rajin sekolah, tapi makin sini
ketika dia mulai ngasih kayak handphone baru, itu mulai aku kayak kok si om ini kayak kok sampai segininya ya gitu. Cuman ya udah aku anggap Tapi kan itu wajar aja kok sama ponakan. Iya kan, aku mikir kayak udah ini rasa sayang aja nggak sih gitu kan. Udah. Nih terus suatu waktu laptop aku kayak rusak gitu, nggak rusak sih sebenarnya, kayak nge-lag parah gitu si laptopnya. Terus itu udah mau masuk ke kayak ujian semester, naik semester gitu ke kelas 2, ke kelas 3. Akhirnya om aku mau nih kayak udah ganti laptop aja katanya gitu. Tapi dia mulai tuh kayak ayo dong tapi sun dulu, dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia kayak minta cium kan. Terus aku ya udah sih ya antar ponakan sama om aja aku gitu kan. Tapi makin sini dia kayak semakin genit gitu. Dan genitnya gimana? Genitnya tuh dia suka flirting gitu. Terus kayak menye gitu, yang biasanya aku sama om tuh kedekatannya nggak terlalu intens, tapi dia tuh kayak berani duduk di samping, terus dia kayak ngerangkul-rangkul, terus dia kayak mulai udah kamu nggak usah dekat sama cowok ya, nggak usah punya pacar cowok, udah sama om aja. Dia ada kalimat kayak gitu. Di situ kan mulai beranjak SMA kan udah ngerti ya hal-hal yang berbau kayak gitu kan. Tapi emang masih ada rasa takut karena aku ngelihat kayak dia bapak-bapak gitu. Maksudnya yang udah berumur kan serem ya. Anak SMA kan pengennya sama yang seumuran aja gitu. Nah tapi mulai dari situ udah tuh, karena memang aku ngerasa nyaman juga, terus perlakuan dia memberikan manjanya gitu loh, kasih sayangnya emang kerasa banget. Ciumnya tuh cium apa? Cium pipi, cium kening? Cium pipi pertama itu. Nah terus sekali itu dia kayak lebih makin berani, dia yang memperlakukannya ke aku. Dia yang cium aku duluan. Bibir? Enggak, pipi juga. Pipi juga. Nah dari situ mulai kalau misalnya kita hangout nih hari Minggu gitu, hari Sabtu kita ke mall, dia tuh selalu megang tangan aku jalannya tuh. Nah sewaktu-waktu kita jalan ke mall, terus dia bilang mau gak beli pakaian dalam, kata dia gitu. Nah terus aku okein, aku mau juga, tapi dia kayak ikut milih, udah sini sama om aja dipilihin, kata dia gitu. Nah terus dia kan milihnya kayak yang pakaian yang untuk dewasa gitu kan. Tapi ya karena dibeliin dan gak bisa nolak, jadi oh ya udah gitu kan. Nah akhirnya dia kayak nyuruh pakai, udah nih kamu pakai katanya bajunya. Terus kan aku malu juga ya, nggak enak gitu, karena kan di rumah itu kan emang tinggalnya beda kamar kan, aku di bawah dia di atas. Ya udah aku pakai, terus bagus aku bilang, terus sama si aku tutupin gitu karena ya malu kan, gak nyaman gitu diliatin. Udah sampai akhirnya makin sini dia makin berani tuh, kayak kalau lagi duduk nih nonton TV bareng, dia megang paha duluan gitu loh. Dia megang paha, terus dia sempat nanya juga kayak, kamu udah pernah nyobain belum, katanya gitu. Di situ sebenarnya udah ngerti pertanyaannya maksudnya kemana. Ya menjurusnya ke situ kan. Iya, tapi kan ya nggak mungkin aku buka juga kan. So aku bilang, udah pernah cobain belum? Enggak, belum. Di situ belum pernah. Jadi emang first time tuh nyobain sama dia. Gitu. Dan yang bikin kagetnya tuh adalah ketika mau mencoba nih sama dia tuh bilang kayak aku kasih janji kamu nggak akan nyesel, katanya gitu. Tapi kamu bakal ngerasain ketagihan, kata dia gitu. Di situ aku takut, maksudnya kayak ya belum pernah dan gak berani gitu kan. Tapi akhirnya ya udah, karena aku ngerasa ya udah dia ganteng juga, cakep juga, terus dia baik juga gitu kan. Terus aku ngerasa dia om sendiri dan gak akan ngebuka cerita ini semua ke siapa-siapa gitu kan. Ya udah akhirnya karena terdesak dan gak bisa menolak, akhirnya melakukan tuh pertama kali itu. Di mana? Di rumah. Di rumah om. TV? Enggak di kamar. Oh di kamar, kamarnya om juga? Gitu. Akhirnya sekali, nah aku pikir itu bakal jadi kejadian yang pertama dan terakhir. Tapi ternyata enggak. Makin besokannya dia tuh setelah melakukan semakin memperlakukan aku bener-bener layaknya pacar. Kayak dia bener-bener ya pegang-pegang segala gitu. Akhirnya ya udah berlanjut sampai akhirnya aku mau ujian kelas 3, sampai dia masih juga mau melakukan, sampai aku kayak pagi-pagi tuh mau ujian tuh dia selalu minta pagi-pagi ketika aku mau sekolah. Nah dia selalu minta, oke, kita udah melakukan. Di situ aku bener-bener takut ya, kalau misalnya aku lagi datang bulan nih terus dia minta, aku kan tolak, nggak mau, aku bilang gitu. Nah tapi dia selalu marah kayak, ngapain sih harus datang bulan gitu segala. Pokoknya dia menunjukkan bahwa kalau dia tuh
tertarik banget dan ketagihan banget gitu. Jadi kan kalau cowoknya agresif gitu kan jadi serem juga ya akunya. Tapi kan Gitu. yang laki-laki juga harus tahu bahwa perempuan tuh ada masanya gitu kan. Iya. Ada masanya namanya haid, menstruasi gitu kan. Jadi ya anggap aja itu waktu libur dulu, istirahat sejenak, atau nggak bisa menggunakan metode atau cara lain gitu ya. Jadi nggak perlu marah-marah, ngambek-ngambek gitu, nggak perlu sih gue rasa. Nah habis itu udah tuh akhirnya dia intinya ketagihan sampai dia tuh sering ngajak check in keluar. Jadi kita nggak cuma ngelakuin di rumah doang, tapi kalau hari libur dia selalu ngajak check in di luar. Oh, staycation ya? Iya, staycation gitu sama dia di luar. Nah pokoknya kita menjalin hubungan lumayan lama sih, kayak 1 sampai 2 tahun dah gitu. Nah sampai aku mau masuk kuliah, aku nyari kampus. Aku tuh pengennya kampusnya nyarinya di Bandung karena ya udah pengen balik lagi aja gitu ke rumah orang tua kan. Tapi sama dia kayak udah di Jakarta aja lagi. Terus aku mikir kayak kalau misalnya di Jakarta bakal tinggal sama dia mulu kan, akan berkepanjangan lagi gitu. Sedangkan ini kan aku ngerasa takut juga sebenarnya kalau lama-lama kayak gini kan, mau gimana gitu. Akhirnya nyari-nyari kampus lah di Jakarta sama di Bandung. Akhirnya ketemu kampus di Bandung. Nah sebelum aku pergi ke Bandung pulang lagi, aku udah packing semua barang-barang. Nah aku kira aku bakal diantarin sama om aku. Tapi ternyata orang tua aku yang ngejemput ke Jakarta. Mereka ngejemput ke Jakarta. Nah di situ sebenarnya ke gapnya kita nggak lagi ngapa-ngapain. Cuman ketika aku beres-beres, terus mama masuk ke kamar kan, kayak bantu beres-beres. Nah mama tuh nemuin kayak ya pakaian dalam yang kayak gitu. Terus mama kayak bertanya-tanya dong, kok lu punya sih baju yang kayak gini gitu kan. Terus aku bilang aja, iya ini kado dari teman ulang tahun. Mereka kayak bercandaan gitu ngasih baju yang kayak gini. Aku bilang gitu. Nah oke, udah tuh. Dari situ mama masih percaya. Akhirnya aku pindah ke Bandung ikut mama papa, dan karena mau ngurusin kuliah baru kan, kampus baru di sana. Nah om aku sering datang ke rumah nih ke Bandung. Dia sering nyusulin ke Bandung. Kalau misalnya di rumah nggak ada siapa-siapa kayak mama papa lagi pada nggak ada, dia kan stay di Bandung kan, karena nggak ada kegiatan, kerjanya di Jakarta, jadi dia tetap stay di rumah, nggak kemana-mana. Nah dia tuh selalu minta aku untuk ngelakuin itu lagi di rumah, sedangkan aku nggak berani karena mau gimana pun itu pasti dalam pengawasan mama papa kan, walaupun mereka lagi nggak ada gitu. Saya kayak panik dan gak nyaman juga kan. Nah akhirnya kita lagi nonton TV nih, dia lagi pegang-pegang, dia ya udah bilang, oke, ya udah kita nggak usah ngelakuin, tapi aku mau dong pegang-pegang aja, kata dia gitu. Pegang-pegang apa? Dia pegang-pegang paha, terus dia pegang-pegang ke sini. Nah, terus dia pegang-pegang, tiba-tiba ya mama papa pulang. Terus kayak aneh kan, kok janggal ini deket-deketnya. Tapi mama nggak berani nanya ke aku atau ke om aku, nggak berani karena kan ya adik papa juga kan. Jadi kayak masa nanya kayak gitu, nggak mungkin. Udah tuh, karena dari situ kayak mulai kecurigaan yang aku rasa kayaknya mama pasti lihat, gak mungkin enggak. Tapi ya udah dia diem, jadi ya udah aku juga nggak ngomong gitu kan. Udah lanjut. Semakin sini aku ceritanya ngekos kuliah tuh, karena emang di Bandungnya tuh jauh jaraknya. Kampus aku tuh jauh. Akhirnya aku ngekos, ditemenin lah sama mama papa aku ini nyari kosan ke daerah yang dekat kampus aku. Nah di situ aku udah mikir kayak ya udah aman deh kalau misalnya aku ngekos, karena aku nggak tahu nih aku ngekos dan di mana gitu kan. Nah tapi pada akhirnya om aku tuh tahu aku ngekos di situ. Mungkin karena dia nanya ke mama papa, kok ini anak nggak ada gitu kan. Akhirnya tahu ngekos lah di sana di dekat kampus. Akhirnya om aku sering nih ke kosan, sering datang ke kosan dia. Yang nggak jauh lagi dia sama memperlakukan aku kayak gitu. Kayak kalau misalnya aku ada kegiatan kampus yang emang mendadak dan itu waktunya lama, dia tuh menahan aku untuk udah di kosan aja, nggak usah ke kampus lagi gitu. Jadi dia selalu minta nih melakukan lagi, sampai akhirnya teman-teman kampus aku pun curiga kayak lu pacaran sama gadun dia gitu, sama om katanya gitu. Terus aku bilang enggak, itu om aku asli, adiknya papa, aku bilang gitu. Nah udah tuh akhirnya lanjut si om ini pergi ke Jakarta, bolak-balik ke Bandung, sampai akhirnya waktu aku lagi di kosan, aku lagi video call sama om aku ini. Terus dia kayak kelingi gitu, dia kayak mau ya dong liatin dong yang bawah, dia bilang kayak gitu.
Nah terus karena aku emang udah ngerasa oke juga nih gitu kan, aku udah ngerasa nyaman juga. Akhirnya ya udah aku liatin tuh. Nah ternyata di situ mamaku tuh emang udah nitipin aku ke yang punya kos, ke ibu kos. Jadi kalau kamar aku berisik ataupun ada suara yang aneh tuh minta dipantau gitu loh. Kayak mamaku minta kayak gitu ke ibu kos karena tahu juga kan. Karena curiga juga, ini kenapa sih ini anak? Sebenarnya curiganya tuh mungkin aku sering bawa cowok temen kampus nih ke kosan, tapi ternyata om sendiri ketahuannya kayak gitu. Sampai akhirnya papa pun kayak yang dia bertindak juga, dia sampai nanya ke om aku ini, ngapain gitu kan, kamu kayak gitu. Terus akhirnya om aku ngaku, dan setelah dia ngakunya gimana? Papa nanyanya gimana? Papa tuh nanya gini, ya selama di Jakarta tuh gimana sih anak gua diurus gak yang bener? Oh diurus banget, emang betul diurus kan. Segala kebutuhan aku pun sama dia dikasih, disupport gitu. Nah akhirnya papa nanya kayak, kok ini anak punya baju yang aneh-aneh. Di situ udah mulai curiga. Akhirnya aku bilang kayak, emang itu sengaja saya beliin. Soalnya saya emang kayak ada rasa suka apa gimana lah gitu, dia bilangnya gitu. Papa kaget dong, papa marahnya sama aku. Karena kamu kok mau aja sih nurut, kamu kok mau sih pakai baju gitu di rumah orang yang maksudnya walaupun om sendiri tapi kan nggak pantas ya, kata papa gitu. Akhirnya udah terserah aja nih, lanjutin kuliah, mau diurus apa enggak sama om ini, kata papa aku gitu ke om aku. Akhirnya di situ aku panik karena emang mama papa udah nutup semua akses gara-gara ketahuan itu. Mama juga bilang kayak, ya udah hapus aja dari kakak gitu segala macam. Nah akhirnya tapi om aku ini nenangin dia kayak, ya udah biar saya aja yang ngurus kamu, kata dia gitu. Tapi kan tetap aja ya, namanya anak ke orang tua pasti butuh. Iya pasti. Butuh banget. Betul. Sampai apalagi kan keadaan kuliah yang memang lagi pusing-pusingnya, butuh banget sosok orang tua kan. Jadi aku ngerasa kayak aduh, yang kata om aku bilang ini, kamu gak akan pernah ngerasain menyesal. Tapi ternyata menyesal juga, menyesal banget gitu. Udah sampai akhirnya setelah kuliah ini mau gak mau, karena biaya kuliah kan lumayan ya. Dan aku juga butuh tambahan biaya dari om aku ini. Akhirnya aku lanjut aja dulu hubungannya. Tapi aku pun sedikit demi sedikit masih menolak. Maksudnya menolak ajakan dia gitu loh. Aku nggak mau terlalu sering. Kalau emang lu niat bantu dari om ke ponakan, boleh sok aja gitu bantu. Gue juga mau dibantu, mau banget. Tapi kalau misalnya lu ngebantu tapi berdasarkan harus ada imbalannya, ya gimana ya gitu. Karena ya udah berlanjut sampai kemarin mau selesai kuliah kan, butuh orang tua ya, peran orang tua untuk sidang dan wisuda dan lain-lain. Akhirnya aku mohon-mohon tuh ke om aku ini untuk bantu dong ngomong orang tua aku gitu. Gimana ini bantuin untuk ya selesain deh kuliah sampai selesai gitu. Akhirnya udah ngomong, akhirnya mama sama papa bilang kayak, ya udah ini anak mau diurus lagi. Tapi kalau bisa udahan aja gitu loh hubungannya. Lu di Jakarta aja, nggak usah datang lagi ke Bandung, katanya gitu. Jadi sekarang udah baik-baik aja sih sama mama sama papa. Terus hubungan om kamu dengan mama papa gimana dong? Setahu aku sih mungkin kalau nanya kabar chattingan masih. Ya masih silaturahmi, cuma nggak intens, nggak dekat kayak dulu kan gitu ya. Benar. Terus mama papa tahu hubungan kamu sama om kamu, mereka komentar apa? Shock, sedih, nangis, marah? Iya. Mereka marah, terus mama sempet nangis juga dan gak nyangka kayak ini tuh sebenarnya gara-gara pergaulan luar atau emang lunya aja yang mau juga gitu bergaul kayak gini gitu. Cuman ya namanya anak mungkin mau gimana ya, udah terlanjur juga mau ditolak dan dienggak-enggain juga ya udah juga gitu, udah nyobain gitu. Tapi pertama kali apa yang ada di pikiran kamu? Maksudnya ya kan awalnya treatmentnya ya om dan ponakan gitu kan, dengan berjalannya waktu ya kebawa suasana sampai akhirnya kebawa perasaan dan kejadian kan. Maksud gue. Nah itu awal pertama kali kejadiannya sampai lo memutuskan, oh ya udah deh gue coba, gue coba main sama om gue. Nah itu apa yang ada di pikiran kamu saat itu? Karena memang di situ
bener-bener keadaannya terdesak dan dia pun selalu meyakinkan udah nggak apa-apa, nggak akan apa-apa kok, aman kok, kamu juga nggak akan ngerasa nyesel katanya gitu, dan kamu perlu edukasi tentang ini kata dia gitu, ini bakalan enak kata dia gitu. Makanya kayak aku yakin daripada nyoba sama orang lain mungkin yang notabene dia pacar doang yang nggak tahu dia tanggung jawabnya kayak gimana, jadi aku mikir ya udah better deh nyobain dulu sama keluarga gitu loh, mikirnya gitu.